Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan hari ini pas banget di dalam narasi yang akan kita pelajari dari kitab Lukas. Ini kita akan mempelajari tentang peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tidak disengaja, teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya, tidak disengaja kenapa kita mau cocok-cocokin dengan momen Natal, tapi memang ya pas juga kita mau bahas kitab Lukas dan pas perikopnya jatuh kepada perikop tentang kelahiran Tuhan Yesus gitu. Oke, sebelum kita masuk dan kita membaca firman kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa kiranya Kau mewartakan Injil-Mu sekali lagi ke dalam hati kami, Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Injil-Mu lebih dari apapun juga. Dan Tuhan, biar kiranya Injil-Mu kembali mengkalibrasi hati kami, Tuhan, untuk supaya hati kami selalu condong kepada pengharapan yang Kau nyatakan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kami. Dan berdoa Tuhan, biar Injil tidak hanya menjadi kabar yang kami mengerti di dalam kepala kami, Tuhan, tapi biar melalui firman yang akan kami dengar hari ini, Injil-Mu betul-betul menjadi Injil yang mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan bagaimana kami melihat kehidupan kami, mengubahkan bagaimana kami berjalan di dalam kehidupan kami dan juga mengubahkan bagaimana kami bertutur kata, bagaimana kami bertindak, bagaimana kami berelasi dengan satu sama lain, Tuhan. Biar sungguh kami menyadari bahwa kehidupan kami bukanlah tentang diri kami, bukanlah tentang dunia ini, tapi kehidupan kami adalah sepenuhnya tentang kerajaan yang Kau bawa ke tengah-tengah dunia ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yaitu kerajaan Allah yang besar dan agung di tengah-tengah kami semua, Bapa. Berbicara pada setiap kami melalui firman-Mu hari ini, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, di zaman modern, kita sekarang ini hidup dikelilingi dengan begitu banyaknya berita. Saudara, ada berita-berita yang kita dengar setiap harinya, dan saya rasa berita-berita ini adalah berita yang banyak sekali kita dengar. Apakah itu berita yang kita dengar dari media massa, televisi, dari radio, dari situs-situs berita resmi, atau berita-berita yang secara personal kita terima. Katakanlah berita dari keluarga kita, dari pasangan kita, atau mungkin ada berita-berita yang sifatnya berita-berita hoax yang sekarang juga banyak beredar di sosial media kita. Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya sosial media, tentu saja kita dibombardir dengan begitu banyaknya berita. Dan dari segitu banyaknya berita yang membombardir kita bisa mengkategorikan berita menjadi berita yang penting dan berita yang nggak penting buat kehidupan kita. Berita yang penting itu biasanya berita yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya, dan semakin berita itu dekat dan semakin personal berita itu kepada kita, tentunya satu berita itu pasti akan lebih mempengaruhi, bahkan bisa sampai mengubahkan kehidupan kita. Misalkan saja berita yang paling hangat yang kita baru dengar di minggu kemarin, yaitu tragedi gempa di Cianjur. Nah, saudara, mungkin kita banyak di sini yang merasa sedih mendengar berita itu, merasa simpati mendengar berita itu, tetapi mungkin kebanyakan dari kita di sini tidak merasa tergerak sampai segimananya untuk mendengar berita tragedi di Cianjur itu. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang tinggal di sana, orang tua kita, atau mungkin kerabat dekat kita? Saya rasa waktu kita dengar berita tragedi Cianjur itu, kita bisa saja jadi panik, mau cepat-cepat hubungin keluarga kita di sana, bahkan kita berani meng-cancel seluruh kegiatan kita di minggu ini, kita mau pergi ke Cianjur, ke sana untuk melihat kondisi keluarga kita, dan bisa jadi ini adalah berita yang akan mempengaruhi jalannya kehidupan kita ke depannya. Nah, saudara, apakah kita pernah mendengar berita yang saking sangat mempengaruhi kehidupan kita seperti itu? Dan saudara, tahukah kita bahwa sebenarnya kita juga sudah pernah mendengar satu berita yang seharusnya berita ini mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Berita apa itu, saudara? Itu tidak lain tidak bukan adalah berita Injil. Injil adalah berita yang Tuhan sendiri nyatakan bagi kita secara dekat dan personal bagi seluruh manusia di sepanjang zaman. Berita Injil adalah berita yang seharusnya mengubahkan kehidupan manusia. Karena Injil menyatakan jalan keluar dari masalah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu dosa kita. Yang hanya bisa diselesaikan melalui pengampunan yang diberikan melalui karya penebusan Kristus. Menerima Injil itu
Ibaratnya seperti seorang narapidana di penjara menerima pengampunan dari Presiden Jokowi. Sehingga narapidana yang tadinya nggak bebas, yang hidup dihukum di dalam penjara, itu sekarang menjadi orang yang bebas, menjadi orang yang dapat melakukan kehidupan sebagaimana mestinya, dan pastinya ini adalah satu berita yang mengubahkan kehidupan secara total. Injil tidak hanya memberikan satu berita keselamatan, tapi Injil juga mengubah identitas kita, mengubah gaya hidup kita, dan yang terutama mengubah tujuan kehidupan kita. Tapi pertanyaannya saudara, kenapa kita seringkali tidak merasa Injil mengubah kehidupan kita? Kenapa kita seringkali melihat kok sebelum dan sesudah kita jadi orang Kristen, hidup kita tetap sama-sama aja kelihatannya. Saya masih sering diliputi rasa khawatir, saya masih terus mengalami berbagai masalah silih berganti, dan sepertinya kita sebagai orang Kristen juga sulit untuk melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita, bagaimana Injil memimpin kita. Kita bingung mungkin kemana kita harus melangkah, apakah saya harus pindah kantor, apakah saya harus menikahi pria atau wanita yang saya pacari, dan lain-lain sebagainya. Dan seringkali di balik kebingungan kita ini, kita seringkali mempertanyakan apakah betul berita Injilnya adalah berita yang mengubah kehidupan saya. Dan kalau betul Injil mengubahkan, bagaimana kita melihat dan betul-betul mengalami perubahan yang dinyatakan oleh Injil itu di dalam kehidupan kita. Nah saudara, inilah pertanyaan yang akan kita renungkan bersama-sama saat kita mempelajari perikop dalam kitab Lukas hari ini. Dan kita mau melihat bagaimana Injil mengubahkan seorang wanita yang akan kita lihat di dalam kisah ini, yaitu Maria, di mana kita akan melihat Maria di dalam perikop ini didatangi oleh malaikat Gabriel, dan ia mendapatkan satu kabar besar, kabar yang melebihi dari apa yang dapat ia pikirkan, dari apa yang dapat ia duga, dari apa yang dapat dia bayangkan sebelumnya, yaitu ia akan menjadi ibu dari juru selamat dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan mempelajari perikop ini, kita akan melihat bagaimana Injil mengubah Maria dan Injil mengubah kehidupan kita semuanya. Dari kitab Lukas pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Lukas pasal yang pertama, ayat ke-26 sampai ayat ke-38. Kalau saudara sudah menemukan ayat itu ada di liturgi cetak saudara atau di HP saudara, mari kita simak ayat ini bersama-sama, dan inilah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepada, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu perikop, satu cerita yang sudah familiar di telinga kita saudara. Dan mari dari kisah ini, dari perikop ini, kita akan mempelajari 3 hal yang merupakan 3 perubahan yang dinyatakan Injil kepada hidup kita semuanya. 3 perubahan ini adalah yang pertama, Injil akan membuat kita tidak bergantung pada usaha tetapi pada kasih karunia Allah. Kedua, Injil akan membuat hidup kita tidak berfokus kepada dunia tetapi kepada kerajaan Allah. Ketiga, Injil akan membuat kita tidak takut berserah dalam pengharapan. Mari bersama-sama kita akan menyimak satu persatu poin dari perikop ini, dan saudara saya minta kita tidak menutup dulu Alkitabnya, kita akan mempelajari poin-poin ini secara dekat dari perikop yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Mari kita masuk ke poin pertama, atau perubahan Injil pertama yang akan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak bergantung lagi pada usaha tetapi pada
kasih karunia Allah. Nah saudara, kalau kita tadi melihat cerita tentang pemberitahuan malaikat Gabriel kepada Maria, sebenarnya ini bukanlah pemberitahuan yang pertama karena sebelumnya kita sudah pelajari minggu lalu, malaikat pertama kali datang kepada Zakaria. Dan kalau kita perhatikan juga sama seperti minggu lalu, ada kemiripan antara perikop yang ditulis oleh Lukas tentang kisah pertemuan Zakaria dan kisah pertemuan malaikat dengan Maria. Yaitu kedua-duanya diawali dengan keterangan tentang identitas dan latar belakang dari karakter itu masing-masing. Kalau minggu lalu diawali dengan latar belakang Zakaria dan Elizabeth, nah minggu ini kita lihat Lukas juga memulainya dengan dia menulis latar belakang dari siapa itu Maria. Nah kalau kita lihat di ayat 26 sampai 27, ya, dikatakan di situ bahwa malaikat menjumpai Maria pada bulan ke-6, yang berarti kejadian ini terjadi 6 bulan setelah Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis. Dan Lukas di situ juga menjelaskan siapa Maria. Dikatakan ia berasal dari kota Nazaret. Nah, saudara, di sini Lukas sengaja menyebut nama kota Nazaret karena pada saat itu kemungkinan besar banyak orang tidak tahu tentang kota Nazaret ini. Kota Nazaret, saudara, ini adalah kota yang bisa dibilang sangat kecil sekali. Penduduknya mungkin nggak lebih dari 1.000 orang. Kalau di Indonesia, mungkin Nazaret ini lebih cocok disebut sebagai sebuah desa kecil. Yang kalau misalnya saudara lagi pergi road trip keluar kota, ini mungkin adalah desa kecil yang kita singgahi buat cari makan siang, berhenti ke toilet, atau buat isi bensin sementara. Dan salah seorang murid Tuhan Yesus pun bahkan berpandangan negatif tentang Nazaret ini. Kalau saudara baca di kitab Yohanes pasal 1, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Nathanael, dia berkata seperti ini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nathanael menyimpulkan kalau Nazaret ini adalah tempat yang hampir terlupakan. Dan bahkan tidak ada satu prestasi yang diingat orang atau prestasi penting yang muncul dari kota itu. Tetapi di perikop ini saudara, kita melihat malaikat sengaja mendatangi kota Nazaret yang kecil itu untuk menjumpai seorang wanita yang bernama Maria. Mungkin Maria ini lebih cocok saya sebut sebagai seorang perempuan daripada seorang wanita. Karena dikatakan di 27 bahwa Maria adalah seorang perawan. Para penafsir Alkitab menduga pada saat peristiwa ini terjadi, Maria pada saat itu berumur 14 atau 15 tahun. Maria mungkin adalah seorang perempuan yang polos dan kemungkinan juga sama seperti kebanyakan wanita di kota-kota kecil pada zaman itu, ia tidak berpendidikan. Bahkan ada penafsir Alkitab yang menduga Maria ini tidak bisa baca tulis, saudara. Lukas juga tidak menjelaskan ada satu hal yang menarik atau prestasi yang membanggakan seperti dari seorang Maria, tidak seperti yang Lukas katakan waktu ia menjelaskan tentang siapa itu Zakaria dan Elizabeth. Yang minggu lalu kita bacakan, Lukas bilang bahwa mereka itu adalah orang yang taat dan tidak bercacat di hadapan Allah. Lukas hanya memberitahu satu keterangan bahwa Maria sudah bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Nah saudara, kalau kita melihat background, identitas dari Maria yang dituliskan oleh Lukas di sini, kita di sini mungkin melihat Maria ini sepertinya bukan orang yang istimewa. Dia orang yang kayaknya biasa-biasa aja. Dan mungkin saja kita di sini saudara bisa relate dengan background dari Maria ini. Saudara mungkin merasa kalau kita ini bukan orang dari keluarga yang berada. Kita ini mungkin bukan orang yang memiliki kemampuan khusus. Kita ini mungkin bukan orang yang memiliki satu reputasi atau satu prestasi yang kita bisa banggakan di masyarakat. Kita mungkin merasa kita ini bukan orang yang cukup pintar, orang yang memiliki kemampuan yang berarti. Saudara, kita mungkin berpikir, kita ini bisa relate seperti Maria kalau kita ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Tapi saudara, pernahkah kita mendengarkan doktrin di dalam dunia ini yang berkata bahwa kita tuh gak boleh jadi orang biasa-biasa aja. Karena kalau kita jadi orang biasa-biasa aja, hidup kita nggak akan maju. Kalau kita jadi orang biasa-biasa aja, kita nggak akan bisa mendapatkan lebih dalam kehidupan kita. Karir kita akan mandek, kita nggak akan mempunyai banyak uang. Dan kalau misalnya kita nggak punya banyak uang, karir kita mandek, kita nggak akan bisa hidup bahagia. Kita nggak akan bisa membahagiakan keluarga kita. Maka itu saudara, dunia ini selalu mendorong kita, mendoktrin kita, agar kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang excellent. Dan saudara, tanpa kita sadari, doktrin ini betul-betul bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kita cenderung saudara berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang excellent di tengah-tengah dunia ini. Apakah itu terlihat dari saat kita bekerja sekuat tenaga, dari kita bekerja pagi, siang, sore, malam. Apakah itu terlihat dari bagaimana kita berusaha untuk mengupgrade diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu yang baru. Kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik.
berusaha menjadi yang terbaik buat orang-orang di sekitar kita, buat keluarga kita, buat pasangan kita, atau buat teman-teman kita di gereja. Dan demi menjadi excellent di tengah-tengah dunia ini, saudara, kita rela melakukan usaha sekeras mungkin. Karena dunia ini mengajarkan hanya orang-orang excellent sajalah yang akan dihargai di dalam dunia ini. Hanya orang excellent sajalah yang akan memiliki kehidupan yang berbahagia, yang akan mendapatkan banyak rezeki, dan akan menjadi orang yang terpandang, yang kita semua inginkan, yang kita semua idam-idamkan, bukan? Dan tanpa kita sadari pula, saudara, ini terbawa saat kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita beranggapan, kalau kita mau diterima Tuhan, kalau kita mau dianggap berharga, kalau kita mau diberkati Tuhan, maka kita gak boleh jadi orang yang biasa-biasa aja. Kita juga harus jadi orang yang excellent di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus excellent dalam ibadah kita. Gak boleh bolos, ibadah harus kusuk di hadapan Tuhan. Kita juga harus memiliki kehidupan moral yang excellent. Kita gak boleh bohong. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Gak boleh merugikan orang lain. Kita harus excellent dalam menjalankan disiplin-disiplin rohani kita. Harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Gak boleh mengecewakan orang lain. Dan ini adalah pandangan-pandangan yang kita sering bawa. Karena kita pikir kalau kita hidupnya excellent, Tuhan akan berkenan dan memberkati kita semuanya. Tapi kalau kita balik lagi melihat kehidupan Maria, apa yang Lukas katakan tentang Maria? Maria bukan termasuk orang yang dikatakan excellent oleh dunia ini. Bahkan mungkin Maria termasuk seorang yang terbelakang jika kita memakai atau memandang dari dunia ini. Tetapi menarik ya saudara, Maria didatangi oleh malaikat Tuhan. Dan kalau kita perhatikan saudara, di dalam cerita Alkitab, jika ada malaikat menghampiri seseorang, itu artinya ada satu hal yang istimewa yang Tuhan akan sampaikan kepada orang itu. Artinya saudara, Tuhan di sini mau menyampaikan sesuatu yang spesial kepada Maria yang kelihatannya biasa-biasa saja. Dan apa sesuatu yang spesial itu? Sesuatu yang spesial itu adalah Maria dinubuatkan untuk menjadi ibu Tuhan Yesus Kristus sang juru selamat dunia. Jadi saudara, Maria tidak hanya didatangi oleh malaikat, tapi Maria didatangi atau disampaikan satu berita yang betul-betul adalah berita yang sangat besar, yang akan mengubah tatanan dunia ini. Jadi kita bisa katakan Maria tidak hanya mendapatkan satu keistimewaan, tapi dia mendapatkan double keistimewaan di sini saudara. Dan dikatakan kenapa Maria bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini. Kalau kita baca dua kali, Gabriel berkata di ayat 28 dan 30, Maria mendapatkan satu privilege yang istimewa ini karena Maria beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tuhan memilih Maria. Tuhan memberikan satu tugas yang penting untuk membawa Kristus ke dalam dunia ini melalui Maria. Bukan karena Maria hebat, bukan karena Maria excellent di dalam dunia ini, tetapi karena kasih karunia Allah itu ada pada Maria. Saudara, kalau kita lihat agama-agama di dunia ini berkata, kalau kita mau diterima Tuhan, kita harus berusaha beribadah sebaik-baiknya. Tetapi Injil berkata lain. Injil berkata bahwa kita diterima Tuhan karena kita beroleh kasih karunia di hadapannya. Kasih karunia bukan cuma satu pilihan, saudara. Tetapi kasih karunia adalah satu-satunya hal yang dapat membuat Tuhan menerima kita di hadapannya. Kenapa demikian, saudara? Emangnya Tuhan gak bisa menerima kita karena usaha dan perbuatan baik kita? Sebenarnya saudara, Tuhan bisa kok nerima kita dengan usaha dan amal baik kita. Tetapi ingat, siapa Tuhan itu? Tuhan itu kudus. Jadi, kalau kita mau diterima Tuhan berdasarkan perbuatan baik kita, maka kita harus melakukan perbuatan baik kita itu dengan sempurna. Gak boleh ada kesalahan, gak boleh ada kegagalan atau dosa sedikit pun saja. Karena saudara, Tuhan pun gak bisa menerima dosa sekecil apapun. Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa kita. Baik itu dosa sekecil apapun yang kita lakukan. Dan karena itu saudara, kita gak ada yang bisa
hidup benar dengan sempurna. Dan kita nggak akan mungkin bisa diterima oleh Tuhan kalau kita hanya mau mengandalkan perbuatan baik kita saja. Nggak peduli mau seberapa besarnya kita jungkir balik hidup benar di hadapan Tuhan. Kita nggak mungkin luput daripada dosa. Coba saudara lihat dalam satu hari ini saja, sudah berapa kali kita gagal hidup benar. Sudah berapa kali kita hidup atau kita melakukan dosa. Dalam satu hari ini saja. Saya pribadi mungkin menghitung sudah ada puluhan kegagalan yang saya lakukan di dalam hari ini saja. Oleh karena itu bagaimana mungkin perbuatan baik kita, amal baik kita, usaha kita dapat membuat Tuhan menerima kita. Dan oleh karena itu saudara, kasih karunia Tuhan itu adalah satu-satunya jalan. Kasih karunia itu berarti saudara, kita menerima apa yang tidak kita usahakan. Injil berkata saudara, karena kasih karunia sajalah kita itu bisa jadi excellent di hadapan Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena kasih karunia berkata bukan kita yang telah berhasil melakukan segala perbuatan-perbuatan baik itu, tetapi Kristus, Tuhan yang sudah melakukan usaha yang sempurna, perbuatan-perbuatan baik itu. Dia sudah menghidupi hidup dengan excellent, supaya saudara kita ini yang biasa-biasa saja menjadi excellent. Dan inilah saudara kasih karunia yang menjadi game changer bagi kehidupan kita, yang akan membawa perubahan bagi kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena hanya melalui kasih karunia saja, kita saat ini tidak perlu lagi membuktikan diri kita dengan usaha kita lagi. Karena kasih karunia, kita sudah diterima Tuhan tanpa kita perlu membuktikan perbuatan apapun di hadapannya. Karena kasih karunia juga saudara, kita bisa beribadah, kita bisa melakukan hal-hal yang baik, itu tanpa tekanan. Kita bisa melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dengan leluasa dan dengan tulus. Karena itu semua bukan lagi syarat agar kita diterima oleh Tuhan. Tetapi segala perbuatan baik kita itu adalah buah yang terjadi dalam hidup kita karena Tuhan sudah menerima kita. Dan karena kasih karunia saudara, kita nggak perlu lagi mengakui diri kita sebagai orang yang biasa-biasa saja di dalam dunia ini. Karena kenapa? Karena Tuhan yang excellent, Dia sekarang sudah tinggal di dalam kita. Dia ada di pihak kita. Karena kasih karunia saja, Tuhan akan terus memberikan kebahagiaan dan ketenangan yang jauh melebihi yang dapat diberikan oleh kenikmatan dan kesuksesan yang dunia ini bisa janjikan kepada kita. Karena kasih karunia saja saudara, hidup kita diubahkan oleh Injil. Hidup kita bukan lagi tentang menunjukkan kehebatan diri kita lagi. Tetapi hidup kita adalah untuk menunjukkan kehebatan Kristus yang sekarang tinggal di dalam kita. Inilah saudara, kasih karunia yang mengubahkan, yang Injil nyatakan kepada kita. Dan itu adalah perubahan pertama yang Injil bawa ke dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaannya bagaimana secara konkret hal ini dapat terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana nyatanya saya melihat kasih karunia Tuhan dan saya hidup bergantung kepada kasih karunia Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Kita masuk ke perubahan yang kedua yang Injil bawa kepada kita. Perubahan Injil yang kedua yaitu adalah kehidupan yang tidak lagi berfokus kepada dunia, tetapi pada kerajaan Allah. Saudara, pernyataan kasih karunia itu tidak terlepas dari objek yang memberikan kasih karunia itu, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kasih karunia dinyatakan di dalam Kristus dan kasih karunia juga mengarahkan kita pada Kristus. Tanpa Kristus, kasih karunia dan Injil yang kita terima itu tidak akan membawa perubahan hidup yang berarti. Sekarang pertanyaannya saudara, siapakah Kristus bagi kalian? Siapa sosok Kristus di matamu? Saya pernah mendengar respon dari seorang anak yang berkata, dia bilang Tuhan Yesus itu seperti Kapten Amerika. He's strong, he's great, dia bisa mengalahkan apa saja yang di dalam dunia ini, dia bisa mengalahkan yang jahat. Dia menganggap mungkin Kristus itu seperti sosok seorang superhero. Apakah mungkin kita beranggapan bahwa Kristus adalah seperti sosok seorang superhero? Ada yang mungkin beranggapan Tuhan Yesus itu seperti ayah kita. Dia orangnya bijak,
dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang kita perlukan, orangnya hangat, dia bisa ngomongin kita kalau kita lagi sedih. Apakah itu Kristus yang ada di mata kita? Nah saudara, kita lihat sekali lagi apa yang dinyatakan firman Tuhan tentang siapa Kristus di dalam perikop ini kepada Maria dan kepada kita semuanya. Kita lihat 31 dan 33 apa yang malaikat Gabriel katakan pada Maria tentang siapa Tuhan Yesus yang akan dikandungnya. Dikatakan seperti ini, dan aku akan membacakan ayat 31 sampai 33 di sini. Dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita akan melihat dua hal di sini tentang siapa Kristus yang dinyatakan oleh Gabriel kepada kita semuanya di sini. Yang pertama kita melihat Gabriel menyebut nama dari anak yang akan dikandung oleh Maria itu adalah Yesus. Sengaja di situ Gabriel menyebut nama Yesus karena di situ nama Yesus sendiri memiliki satu arti di mana di dalam bahasa aslinya Yesus itu berarti Tuhan menyelamatkan. Artinya Gabriel di sini mau menyatakan bahwa anak Allah yang dikandung Maria itu adalah seseorang yang akan menyelamatkan manusia. Tapi pertanyaannya diselamatkan untuk apa saudara? Kenapa Tuhan menyelamatkan kehidupan kita? Dan ini adalah pernyataan yang kedua tentang siapa Kristus di dalam statement yang tadi dinyatakan oleh Gabriel. Dikatakan di situ, Gabriel menunjukkan bahwa Yesus datang untuk menggenapi janji Allah akan kerajaan yang tidak berkesudahan. Dan ini adalah kerajaan yang dikatakan kerajaan dari tahta Daud, dan dikatakan juga Kristus akan menjadi raja atas keturunan Yakub di dalam kerajaan ini sampai selama-lamanya. Saudara, statement ini tidak berkata bahwa Kristus itu akan datang untuk mendirikan kembali kerajaan Israel secara harafiah, secara fisik, dan dia akan memerintah kaum keturunan Yakub atau bisa dikatakan sebagai bangsa Israel secara ras. Ayat ini tidak berbicara seperti itu. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa Kristus adalah raja yang dijanjikan dari keturunan Daud dan Kristus datang untuk meneguhkan kerajaannya, yaitu kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan orang-orang yang akan berada di dalam kerajaan ini adalah mereka yang dikatakan kaum keturunan Yakub. Ini adalah orang-orang yang dikatakan dari segala ras, suku, dan bahasa yang telah menerima keselamatan karya penebusan Kristus yang telah dijanjikan oleh Tuhan semenjak zaman Yakub. Dengan kata lain saudara, pernyataan yang Gabriel bawa di sini adalah Kristus datang untuk menyelamatkan, dan ia datang untuk menyelamatkan agar kita menjadi warga di dalam kerajaan Allah, di bawah pimpinan Kristus sebagai raja kita. Oke, Vin, ini kedengarannya menarik. Kedengarannya something big for me. Tapi apa pengaruhnya bagi hidup saya? Apa pengaruhnya saya menjadi warga negara kerajaan Allah, Tuhan itu raja saya, bagi kehidupan saya? Saudara, di sini kita belajar bagaimana Injil betul-betul mengubahkan hidup kita. Cara kerja Injil mengubahkan kehidupan kita, saudara. Injil tidak bekerja dalam kehidupan kita itu seperti kita memperbaiki apa yang rusak di dalam hidup kita. Atau saya ibaratkan mungkin seperti seorang montir membetulkan mobil yang rusak di bengkel. Injil tidak bekerja seperti itu. Injil itu tidak hanya bekerja kalau misalnya kita orangnya pemarah, kita diperbaiki jadi lebih sabar. Kalau kita orangnya penakut, kita diperbaiki untuk kita lebih berani. Kalau kita suka bohong, kita diperbaiki untuk bisa hidup jujur. Injil tidak bekerja seperti itu. Injil tidak juga bekerja dengan hanya memperlengkapi apa yang kurang di dalam kehidupan kita. Misalnya kalau kita kurang pandai, Injil memperlengkapi kita dengan hikmat. Kalau kita kurang mengasihi, Injil akan memperlengkapi kita agar kita memiliki hati untuk mengasihi, terutama mereka yang sulit untuk dikasihi. Injil tidak hanya bekerja seperti ini. Tetapi kalau kita balik kepada konsep apa yang Alkitab sampaikan, Injil itu bekerja seperti kita dilahirkan kembali menjadi seorang pribadi yang baru, manusia yang baru, memiliki hati dan natur yang baru. Seperti kita memiliki orang tua yang baru, kita juga hidup di bawah sistem dan tatanan yang baru.
Dan inilah maksudnya Injil menyelamatkan kita dan melahirbarukan kita sebagai warga kerajaan Allah. Oke saudara, saya akui ini adalah konsep yang tidak mudah untuk kita pahami. Tapi saya akan memberikan satu analogi untuk kita dapat mengerti bagaimana Injil itu bekerja dalam kehidupan kita. Ibaratnya saudara, kita di sini seperti orang yang lahir di negara Indonesia. Kita semua di sini lahir di negara Indonesia, bukan? Kita dilahirkan oleh ibu yang berkebangsaan Indonesia di tanah Indonesia, dan otomatis begitu kita lahir di Indonesia, kita memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia. Dan sejak awal kita mengakui Presiden Indonesia, sekarang ini Bapak Jokowi, itu sebagai pemimpin kita yang sah. Kita terikat dengan ideologi Pancasila, kita diajarkan, dibesarkan di dalam adat istiadat Indonesia, dan ideologi Pancasila, adat istiadat yang kita percayai, yang kita dengar, itu membentuk gaya hidup kita sebagai orang Indonesia. Misalkan saudara, kita orang Indonesia, kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Itulah mengapa di daerah-daerah di Indonesia kalau kita memanggil orang yang lebih tua itu ada sebutan-sebutannya. Apakah itu Pak D, Tulang, betul ya kalau teman-teman yang Batak ya, Tulang. Atau misalkan kalau saya Chinese, nyebut orang yang lebih tua, II itu adalah sebutan bagi wanita yang lebih tua dari saya panggil II, itu sebutan seperti, atau misalnya yang nggak tahu kita pasti sebut tante, om, pak, ibu. Karena kita diajarkan untuk menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, siapapun mereka. Dan itu adalah adat istiadat, kebiasaan yang kita bawa sebagai orang Indonesia yang diajarkan kepada kita semuanya. Dan meskipun saudara, kita tidak ada di Indonesia, kita lagi ada di luar negeri, kita juga nggak akan kehilangan identitas kita dan adat kita sebagai orang Indonesia. Kita masih harus tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Indonesia meskipun kita di luar negeri. Apakah itu kita masih harus bayar pajak ke Indonesia, apakah itu kita masih harus ikut pemilu di sana. Dan kita masih tetap dengan kebiasaan dan adat orang Indonesia. Ya, saudara, kalau keluar negeri kita ketemu orang Indonesia atau orang-orang lainnya, kita pasti otomatis mau panggilnya bapak juga, ibu juga. Nggak enak kalau kita kayak orang luar negeri, nggak panggil pakai panggilan seperti itu. Dan yang menarik saudara, karena kita orang Indonesia, meskipun kita di luar negeri dan misalkan terjadi bencana di luar negeri, kita berhak mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari pemerintah di Indonesia. Misalkan saudara seperti yang terjadi, saya ingat 2 tahun lalu peristiwa COVID yang pertama kali di Wuhan, di Tiongkok. Pada saat itu kita mendengar berita bahwa pemerintah Indonesia mengirimkan pesawat, mengirimkan bala bantuan ke sana untuk membawa orang Indonesia kembali ke tanah air, kembali ke Indonesia. Dan inilah saudara yang Injil nyatakan kepada kita, yang berikan kepada kita saat kita beroleh kasih karunia di hadapan Bapa. Kita itu menjadi warga negara atau warga kerajaan Allah. Di mana saudara saat ini yang berotoritas atas hidup kita itu bukan lagi apa yang ada di dalam dunia ini, bukan lagi diri kita sendiri, tetapi yang berotoritas adalah Kristus sebagai raja kita. Dan kita sekarang ini memiliki satu tujuan, yaitu kita mengabdi pada kerajaan Allah ini dan bukan kepada kerajaan dunia ini lagi. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan raja kita, yaitu Tuhan. Dan kita juga akan bertumbuh di dalam adat istiadat, di dalam ekosistem tatanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam kerajaan Allah, yaitu di dalam firman Tuhan. Tuhan akan membentuk kita, Tuhan akan membesarkan kita di dalam firman Tuhan, sehingga cara pikir kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu akan mencerminkan kalau kita adalah warga kerajaan Allah. Dan meskipun saudara kita masih ada di dalam dunia yang berdosa ini, meskipun kerajaan Allah saat ini masih tidak kelihatan di mata kita, tetapi dunia tidak lagi punya kuasa atas hidup kita. Karena saat Tuhan memberikan warga kerajaan Allah ini kepada kita, kita adalah milik raja kita sepenuhnya. Raja kita akan terus menyertai kita dan raja kita akan senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya. Dan meskipun kita harus melewati lembah kekelaman yang menakutkan di dalam dunia ini, raja kita akan membela kita di hadapan musuh kita. Dan raja kita akan menyediakan apa yang kita perlukan tanpa kita harus mengemis kepadanya. Itulah saudara artinya Injil yang masuk ke dalam kehidupan kita. Injil membawa perubahan yang total dalam kehidupan kita. Kita bukan lagi bagian dari dunia ini, tetapi kita
telah menjadi bagian dari satu kerajaan yang jauh melebihi, yang jauh lebih besar dari apa yang kita dapat bayangkan, apa yang dapat kita lihat di dalam dunia ini, yaitu kerajaan Allah. Dan saudara, apa yang saya katakan barusan, itu bukan saya katakan berdasarkan karangan saya sendiri, atau apa yang saya katakan sebelumnya itu bukan saya dapat mimpi semalam tiba-tiba saya ngomongin kayak begini. Dan memang saudara, sulit untuk kita bagaimana membayangkan kehidupan di dalam kerajaan Allah ini, terutama saat kita masih di dalam dunia saat ini. Karena saudara, kebenaran ini adalah kebenaran yang sangat besar. Kebenaran yang saya bilang melampaui diri kita sendiri. Lantas pertanyaannya, gimana kebenaran Injil kerajaan Allah ini direalisasikan bagi kehidupan kita? Bagaimana betul-betul kita melihat perubahan diri kita sebagai warga kerajaan Allah di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang saat ini membenci kerajaan Allah dan membenci Raja kita Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat, mari kita lihat bersama-sama bagaimana juga Maria meresponi kabar kelahiran Kristus, kabar kelahiran Raja ini di poin yang ketiga. Ini perubahan Injil ketiga yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak lagi takut berserah dalam pengharapan. Saudara, setelah malaikat menyampaikan kabar istimewa tentang kelahiran Kristus yang ajaib, Maria lantas meresponi kabar kelahiran Kristus ini dengan satu pertanyaan di ayat 34. Ia bertanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Saudara, pertanyaan Maria di sini bisa dikatakan sebagai pertanyaan yang wajar ditanyakan karena Maria pada saat itu dikatakan masih seorang perawan. Dia belum pernah berhubungan intim dengan seorang pria. Jadi bagaimana mungkin Maria bisa mengandung? Ini pertanyaan yang wajar, ini pertanyaan yang mungkin kita juga sering tanyakan. Bagaimana mungkin kita menjadi seorang warga kerajaan Allah? Apa artinya kita lahir baru? Kita kan udah gede, kita nggak lahir dari kecil lagi. Apakah kita berpikir seperti yang kalau saudara ingat cerita Nikodemus di Yohanes 3 katakan, apakah kita masuk kembali ke rahim ibu kita lalu lahir kembali? Apakah seperti itu? Bagaimana kita mengerti akan konsep ini, akan kebenaran dan janji Tuhan ini? Kita lihat apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Gabriel menjawab, dan saya memparafrasakan ini kepada kita. Dia katakan, Maria akan mengandung dengan Roh Kudus turun ke atas dirinya dan menaungi dirinya, dan sehingga Maria akan mengandung Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Seperti apa yang tadi kita sudah baca bersama-sama di dalam pernyataan iman kita tadi. Bagaimana Kristus datang sebagai manusia. Dia tidak diperanakan melalui hubungan biologis manusia, tetapi dia diperanakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Tapi kita masih belum bisa paham sepenuhnya. Dan saya rasa Maria pun juga masih belum bisa paham sepenuhnya. Gimana mungkin ini terjadi? Malaikat juga akhirnya memberikan satu keterangan lagi. Dia menyebutkan bahwa Elisabet, yang ternyata Elisabet itu adalah saudara yang Maria kenal. Dia yang udah tua dan mandul, dikatakan saat itu sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dia mengatakan itu kepada Maria. Dan mungkin Maria masih ragu. Kita juga masih mempertanyakan gimana hal itu terjadi. Orang yang tua, orang yang mandul dapat mengandung. Sampai akhirnya kita lihat di ayat 37, Gabriel menutup statementnya dengan perkataan ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya ini adalah satu pernyataan yang seringkali menjadi kekuatan bagi kita semuanya, bukan? Gabriel berkata kepada Maria melalui pernyataan ini. Lihat Maria, siapa yang melakukan semuanya ini? Siapa yang mendatangkan anak Allah ke dalam dunia ini? Yang melakukan ini bukan manusia biasa. Ini bukan suatu kekuatan mistis yang seringkali dunia itu percayai. Tapi di situ Gabriel berkata, yang mendatangkan, yang menjadikan semuanya terjadi itu adalah Tuhan sendiri. Dan kalau Tuhan yang mengerjakan ini, tidak mengherankan kalau Tuhan itu sanggup melakukan hal-hal yang di luar batas kewajaran manusia. Tuhan sanggup melakukan apa yang hukum alam ini tidak bisa jelaskan. Karena bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Dia Tuhan yang jauh lebih besar daripada kita. Dia Tuhan yang melampaui diri kita. Dan itu dia mengapa saudara kita di dalam mengerti dan mendengar Injil, kita pasti akan menemukan hal-hal yang tidak dapat kita mengerti secara keseluruhan atau secara penuh.
Seperti mungkin kita nggak bisa mengerti bagaimana kita lahir kembali. Bagaimana Tuhan tetap berdaulat dan mengizinkan hal-hal yang jahat terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Kita mungkin nggak bisa mengerti juga bagaimana mungkin Tuhan mengatakan Injil kepada kita percaya tapi orang lain tidak. Saya yakin saudara ada banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Injil yang nggak bisa kita temukan jawabannya secara tuntas. Dan seperti tadi saudara, bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah, bagaimana hal itu dapat kita lihat. Kita mungkin nggak bisa membayangkan itu secara konkret di dalam imajinasi kita, di dalam pemikiran kita. Tetapi saudara, ketidakmampuan kita untuk mengerti Injil, itu tidak menghalangi pekerjaan Injil untuk mengubah kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang perlu kita lihat, yang perlu kita sama-sama lakukan. Bagaimana supaya Injil yang besar ini, yang penuh dengan misteri, yang mengubahkan ini, betul-betul bekerja dan mengubahkan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan ini saudara? Kita lihat respon daripada Maria di ayat terakhir dalam perikop ini. Setelah Maria mendengar jawaban dari malaikat Gabriel, ia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Dalam statement ini saudara, melalui statement penutup dari perikop ini, kita melihat satu respon yang Maria ambil adalah Maria berserah. Dan sebetulnya saudara, respon ini bukan semata-mata adalah respon apa yang Maria lakukan. Tetapi Maria betul-betul berserah, bergantung sepenuhnya kepada janji dan perkataan Tuhan. Saudara, berserah itu berarti kita rela menyerahkan kontrol hidup kita kepada orang lain. Dan saya yakin saudara, bagi kebanyakan dari kita, termasuk kepada diri saya sendiri, berserah itu bukanlah hal yang mudah. Tidak mudah bagi kita menyerahkan kontrol hidup kita, membiarkan hal lain atau orang lain di luar kita mengontrol hidup kita. Karena kalau kita tidak bisa mengontrol hidup kita takut akan terjadi hal-hal buruk menimpa kehidupan kita. Tetapi saudara, Injil berkata, satu-satunya jalan agar kita betul-betul mengalami kasih karunia Tuhan, agar kita betul-betul melihat realita kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah, melihat pimpinan Kristus yang nyata dalam kehidupan kita, adalah dengan kita berserah. Dan berserah adalah jalan yang terbaik, karena saat kita berserah saudara, kita sebetulnya menyerahkan kontrol hidup kita kepada seorang pribadi yang lebih baik daripada kita. Saat kita berserah, saudara, kita menyerahkan hidup kita kepada seorang raja yang bukan hanya raja yang memiliki dunia ini, bukan hanya raja yang berdaulat, yang memerintah atas seluruh dunia ini, tetapi dia adalah raja yang berlimpah kasih karunia-Nya kepada kita. Kita berserah kepada raja yang menyatakan kasih karunia-Nya itu dengan dia merendahkan dirinya sedemikian rupa, masuk ke dalam rahim Maria, lahir untuk hidup secara sempurna dan excellent di tengah dunia ini. Tetapi meski demikian, ia menanggung kutuk yang paling menakutkan oleh dunia ini, yaitu mati di atas kayu salib. Supaya kita semuanya saudara, kita semuanya beroleh kemenangan atas dosa-dosa kita. Karena Kristus mati di atas kayu salib, kita beroleh pengharapan dalam kehidupan kita. Karena Kristus mati di atas kayu salib, itulah satu-satunya jalan saudara, supaya kita yang tadinya lemah, kita yang tadinya tidak bisa apa-apa, kita yang tadinya biasa-biasa saja, itu menjadi excellent di mata Tuhan. Bukan karena usaha kita, tetapi karena Kristus yang telah mengerjakan semua itu kepada kita. Kristus yang lahir dari kandungan Maria telah mengerjakan bagian kita secara tuntas. Telah mengerjakan semua yang diperlukan untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kita
secara tuntas. Oleh karena itu, apalagi saudara yang perlu kita lakukan? Berserah adalah respon yang paling tepat. Dan saat kita berserah, kita bukan menyerah, saudara. Karena saat kita berserah, kita memandang kembali kepada Kristus di dalam semua karya penebusannya itu. Dan biarlah Kristus yang dinyatakan di dalam Injil, di dalam karya penebusannya itu, terus menerus meresap di dalam hati kita, terus menerus terpampang di dalam tangan kita, terus menerus dikeluarkan dari dalam mulut kita, dari dalam hati kita, sehingga perubahan yang dibawa oleh Injil, yang dijanjikan oleh Injil, itu betul-betul dapat kita nikmati, dapat betul-betul kita hidupi. Saudara, perubahan Injil tidak akan datang dalam waktu satu malam. Mungkin perubahan Injil ini akan datang kepada kita dalam waktu yang sangat lama, dengan progres yang juga sangat lambat. Tetapi satu hal yang pasti, saudara, seperti yang Maria katakan, dia bergantung dan berserah kepada segala perkataan Tuhan, karena tidak mungkin ada janji Tuhan, perkataan Tuhan yang tidak digenapi, yang gagal dalam kehidupan kita. Dan ini satu pengharapan bagi kita, saudara. Saat kita menerima Injil, saat kita mendengar Injil dan menghidupinya, kita pasti berubah. Mari kita berdoa. Bapak, ketika saya sendiri kembali mengingat dan menyampaikan berita Injil ini, saya pribadi gemetar Tuhan mendengar akan betapa dahsyatnya pekerjaan Injil yang Kau lakukan bagi kami semuanya, Tuhan. Memang tidak dapat kami pahami semua, Tuhan. Memang tidak dapat kami make sense everything dengan kepala kita, Tuhan. Tetapi Kau betul-betul nyata, menyatakan kasih karunia-Mu kepada kita, mengubahkan setiap kita tuh, sehingga kita tidak lagi memiliki pengharapan yang fana, tapi memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Dan Bapak, biar kabar Injil ini dapat terus kami dengarkan, dan tidak hanya nempel di otak kita saja, tapi betul-betul masuk dan mempengaruhi semua kehidupan kita, sehingga kita betul-betul melihat perubahan, dan di dalam perubahan itu, kami semakin menyembah-Mu, dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.